Sebelumnya, selamat pagi, Namo Buddhaya. Saya Taba Wisnudowo. Saat ini saya sedang mengikuti kelas sertifikasi CMD Kursus Dasar Agama Buddha di Lembaga Pendidikan Parya Punati Indonesia batch yang ke-25. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai keistimewaan Buddha Gautama di dalam agama Buddha. Agama Buddha sendiri mengajarkan diri kita sebagai pelindung, yang mana Buddha pernah bersabda, jadikanlah dirimu sebagai pelindung bagi dirimu sendiri. Tidak ada penjelasan sama sekali dari Buddha mengenai makhluk adi kodrati sebagai pelindung kita. Bagi orang yang telah berlatih dan melaksanakan Dhamma dengan baik, maka dia telah mencapai pelindungan terbaik. Buddha hanyalah penunjuk jalan, pilihan untuk mengikuti jalannya atau tidak mengikuti tergantung pada orang yang bersangkutan. Yang kedua, saya akan menyampaikan beberapa silsilah mengenai Pangeran Siddhartha. Yang pertama, dia dilahirkan di keluarga kerajaan di Kapilavastu di kaki Bukit Himalaya pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pemandangan penyakit, usia tua, dan kematian membuat Pangeran Muda atau Pangeran Siddhartha terkesan dengan gagasan bahwa di dunia ini penuh dengan penderitaan dan dia meninggalkan dunia sejak dini. Sebagai seorang petapa, ia gelisah dalam mencari sumber sebenarnya dari semua penderitaan dan jalan atau cara untuk menghentikan penderitaan tersebut. Dia mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya dari banyak ulama dan guru agama pada masanya. Namun tidak ada yang memuaskannya. Dia mempraktekkan pertapaannya yang luar biasa, menjalani meditasi yang intens dengan kemampuan yang kuat dan pikiran yang bebas dari segala pendidikan dan nafsu yang mengganggu. Ia berusaha mengungkap misteri kesengsaraan di dunia. Akhirnya misinya terpenuhi dan Pangeran Siddhartha menjadi Buddha atau tercerahkan. Dengan adanya pendahuluan yang saya sampaikan di atas, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai keistimewaan yang dimiliki oleh Buddha Gautama. Yang pertama adalah pencerahan. Salah satu aspek yang paling istimewa atau paling utama dari Buddha Gautama adalah pencerahannya, yang mana menurut tradisi Buddhisme, setelah bertahun-tahun pencarian dan meditasi yang sangat mendalam, Siddhartha mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi. Ini membuatnya memahami sifat dari penderitaan manusia dan solusi untuk mengatasi penderitaan tersebut. Yang kedua adalah empati dan kebijaksanaan. Buddha dikenal karena ajaran yang penuh empati terhadap penderitaan manusia. Ia mengajarkan kebijaksanaan 4 mulia atau yang bisa disebut dengan 4 kebenaran mulia yang menjadi dasar dari ajaran Buddhisme, yang menawarkan pandangan mendalam tentang sifat penderitaan dan cara mengatasi penderitaan tersebut. Yang ketiga adalah mengajarkan hukum sebab dan akibat. Prinsip sebab dan akibat adalah suatu kondisi yang pada mulanya sebagai akibat yang akan menjadi sebab dari kondisi yang lain, dan seterusnya seperti mata rantai yang muncul tanpa alasan. Hal ini terjadi pada fenomena alam, kehidupan manusia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta segala sesuatu yang berkondisi. Dan yang terakhir adalah pencapaian terhadap Dhamma, yakni terbebas dari segala samsara dan terbukanya semua tabir. Ketercapaiannya semacam ini bukanlah suatu penguat, karena dalam konsep Buddhisme tidak ada yang dikuatkan maupun menguatkan. Yang ada hanyalah menguatkan diri sendiri dengan disiplin yang tekun. Mari ikut kelas sertifikasi Kursus Dasar Agama Buddha di Lembaga Parya Punati Indonesia. Mari bersama-sama belajar dengan penuh semangat dan mendalami ajaran Buddha tanpa batas. Terima kasih. Namo Buddhaya.